Agung Sedayu ini gitu ya, itu sudah keluar dari penuturan kawan-kawan nelayan. Sudah pasti direncanakan. Karena kita nggak bisa menafikan ini tidak direncanakan. Saudara, terima kasih masih di Breaking News Kompas TV. Saudara, anak usaha PIK 2 atau afiliasi milik konglomerasi Sugianto Kusuma alias Aguan disebut oleh Kementerian ATR. Bagaimana afiliasi sertifikat hak guna bangunan di Sengkarut Pagar Laut dengan PIK 2 berikut penelusuran Kompas TV. Karut-marut tentang pagar laut yang membentang di perairan Tangerang, Banten, sedikit demi sedikit mulai tersingkap. Kementerian Agraria dan Tata Ruang membenarkan ada sertifikat hak guna bangunan alias HGB dan sertifikat hak milik atau SHM di sekitar wilayah pagar. Rinciannya, total ada 263 bidang sertifikat. PT Intan Agung Makmur punya 234 bidang sertifikat hak guna bangunan dan PT Cahaya Inti Sentosa memiliki 20 bidang hak guna bangunan. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Pohon, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa pemilik PT Cahaya Inti Sentosa, salah satu perusahaan yang disebut Kementerian ATR? Kompas Bisnis menelusuri sumber data terbuka yang publik bisa akses, yaitu idx.co.id alias Bursa Efek Indonesia. Hasilnya, PT Cahaya Inti Sentosa terafiliasi dengan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Dalam laporan keuangan PIK 2 ini, ada nama Sugianto Kusuma alias Aguan sebagai Presiden Direktur. Berdasarkan akta notaris tanggal 13 Desember 2023, PIK 2 melakukan investasi sebesar 4,15 miliar rupiah yang mewakili kepemilikan 99,33% saham. Masih dari sumber yang sama, Cahaya Inti Sentosa berdomisili di Tangerang dengan kegiatan usaha real estate beroperasi komersil tahun 2022. Kementerian ATR bilang akan mengevaluasi sertifikat jika tidak sesuai regulasi. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti memang benar-benar berada di luar garis pantai, artinya ya memang itu harusnya Pananu, bukan APL, memang wilayah laut, kemudian di SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang. Dan kami masih punya kewenangan itu, karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Sedangkan PT Intan Agung Makmur beralamat di Jalan Inspeksi PIK 2 nomor 5, Kelurahan Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Intan Agung Makmur tidak tercantum dalam laporan keuangan PIK 2 milik konglomerat Aguan. Diah Megasari Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pembongkaran pagar laut di Tangerang kembali dilanjutkan hari ini. Tak menyoal siapa pemilik proyek pagar laut ini, namun sejumlah dugaan muncul karena diduga wilayah pagar laut ini tadinya merupakan daratan. Kita bahas bersama Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara, Susan Herawati. Selamat pagi Mbak Susan, terima kasih. Selamat pagi. Sudah di Breaking News Kompas TV. Iya. Mbak Susan, tadi
Anda mendengar bahwa hasil investigasi Kompas menunjukkan bahwa ada afiliasi mereka yang memiliki HGB dengan pengembang di PIK 2. Ya. Dari temuan Kiara, investigasi Kiara sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau dari penelusuran kami ya, memang awalnya nama Agung Sedayu ini gitu ya, itu sudah keluar dari penuturan kawan-kawan nelayan gitu. Dan kalau di lapangan sebenarnya para pelaku gitu ya, oknum-oknum yang melakukan pemagaran, bukan nelayannya ya, memang ini memang sudah tahu dan sudah menyebutkan ini proyeknya Agung, gitu, proyeknya Aguan gitu istilahnya. Tahun berapa itu? Itu dari 2024 sebenarnya, ketika pagar ini mulai dibangun ya. Jadi nelayan ini sebenarnya sudah tahu gitu, tapi masalahnya adalah mereka kan tidak tahu melapor kemana. Bukan tidak tahu melapor kemana ya, mereka lapor misalkan ke tingkat desa gitu ya, aparat desa. Kita bisa lihat bagaimana dalam dinamika perdebatan beberapa satu minggu terakhir lah, kita tahu bahwa posisi di tingkat desa pun sudah pro-nya kemana gitu. Jadi itu yang membuat nelayan ini kesulitan gitu. Sehingga ada terpecah itu ya? Betul, bahkan mereka melapor ke DKP, tadi DKP turun, tapi kemudian tidak ada yang signifikan lah istilahnya dari hasil investigasi gitu. Tapi yang menarik kalau kemudian tadi temuannya adalah memang Agung Sedayu gitu ya, anak perusahaan atau perusahaan cangkang ini diinisiasi di tahun 2022. 2022 ini kemungkinan terbesar adalah bagaimana pemerintah provinsi itu melakukan integrasi tata ruang laut dan darat. Karena di 2023 sebenarnya tadi integrasi tata ruang darat dan laut di bulan Maret khususnya itu keluar. Baru HGB itu keluar tuh di bulan Agustus. Jadi ada sebenarnya timeline waktu gitu ya. Ya memang nyambung gitu. Jadi memang perusahaan dulu disiapin sembari kemudian diperbaiki tuh versi mereka ya RT RW-nya supaya ada ruangnya, kemudian baru disahkan keluar HGB gitu. Itu jelas semua terang. Baru kemudian di 2024 pagarnya dibangun. Gitu. Ini menarik. Anda mau bilang ini sudah direncanakan sejak awal? Sudah pasti direncanakan. Karena kita nggak bisa menafikan ini tidak direncanakan. Karena timeline-nya tidak terlalu panjang gitu. Kalau kemudian narasi yang dibangun adalah ini adalah bekas daratan yang kemudian abrasi gitu. Kita harus lihat lagi gitu dari peta, kita harus membongkar data lah gitu istilahnya. Nggak bisa kita mengklaim bahwa ini daratan yang kemudian terjadi penurunan muka tanah kemudian juga jadi abrasi gitu. Ini yang harus orang ilmu kelautan yang memang harus bicara gitu, karena tidak dengan bisa, klaim nggak bisa gitu. Oceanografi atau apapun itu orang-orang yang memang punya ilmu itu yang memang harus bicara. Karena kalau kami melihat ini bukan abrasi, ini kami yang bekerja di laut ya. Bukan ahlinya kelautan, tapi kami melihat ini bukan abrasi sebenarnya. Bahwa itu perairan, iya gitu. Kalau memang ada sliding atau penurunan, itu kemungkinan pasirnya aja yang turun. Tapi itu memang bukan sama sekali abrasi atau pengkikisan pantai itu ya? Tidak, bukan. Kalau dibilang ini adalah dulunya laut kemudian darat kemudian jadi laut, kayaknya enggak deh gitu. Enggak begitu, apa sih ya, kalau kita lihat ekosistemnya, konturnya ya, enggak begitu gitu. Kalau kami yang kerja tahunan di kelautan enggak begitu gitu cara lihatnya gitu. Oke, kalau misalkan ini bukan abrasi, apa dari investigasi Kiara? Iya, tadi saya bilang bahwa memang ada hal yang disiapkan gitu ya, disiapkan untuk ujung-ujungnya adalah reklamasi gitu. Karena semuanya tuh jadi, sebenarnya ini bukan kita mau main tebak-tebakan, tapi semuanya jadi nyambung gitu dengan timeline. Tadi saya lihat juga 2022, berarti memang itu ketika lagi diskusi perumusan RT RW, integrasi tata ruangnya gitu, RZ dan RT RW itu disatukan, berarti disitulah perusahaan itu sudah didirikan. Oke, kita kembali langsung ke lapangan. Pada saat itu, ketika Kiara melihat cerita dari para nelayan, pada saat pagar bambu ini ditanamkan di situ, dalam arti bahwa tidak ada persetujuan ataupun meminta izin dari para nelayan ini untuk melakukan itu, tapi langsung ditanamkan, akhirnya nelayan hanya tahu saja ini miliknya siapa dan segala macam. Iya, yang menjadi permasalahan terbesar dari bangsa ini adalah partisipasi masyarakat itu tidak benar-benar partisipasi gitu. Tidak ada meaningful participation gitu. Jadi
kami terus terang sering mengatakan ini. Jadi dalam satu perumusan penentuan ruang memang seolah-olah ada nelayan yang dilibatkan, tapi cek deh apakah beneran nelayan yang ikut gitu. Karena beberapa temuan kami misalkan dari diskusi kemarin yang hadir juga bukan benar-benar nelayan, kan cuman katanya gitu. Tapi nelayan ini yang kemudian jadi silent majority atau orang-orang yang kemudian terdiam gitu, itu nggak punya posisi tawar selain bilang ya mereka ya nggak tahu, orang nggak pernah diundang gitu. Oke. Jadi memang negara harus belajar tentang bagaimana sih konsep meaningful participation gitu dalam perumusan satu kebijakan, penentuan ruang dan lain-lain gitu. Karena ini yang selalu menjadi masalah di akar rumput ya, petani, nelayan, dimanapun gitu. Itu yang jadi masalah. Nggak bisa representasi itu jadi posisi, ya memang itu yang dibutuhin, nggak bisa gitu. Anda mau bilang dengan melihat pembongkaran yang terjadi kemarin, di mana nelayan ikut serta, itu bagian dari protes nelayan selama ini juga ya? Saya jujur ya, sedih gitu ya. Sedih, karena ujung-ujungnya nelayan lagi. Karena memang kenapa harus nelayan yang turun? Nelayan yang paling tahu perairannya. Itu berarti nelayan murni. Itu aja cara ngetesnya. Kalau dia memang nelayan, itu mereka paling tahu tuh cara ininya perairannya gitu. Jadi saya sedih terus terang. Perusahaan yang melakukan pengerusakan, nelayan juga yang ngurusin. Kenapa nelayan mau turun? Karena ini soal ruang hidup mereka. Dan itu mengganggu, berdampak pada ruang hidup mereka? Jelas. Dari hasil pendalaman Kiara di lapangan? Jelas. Cek ke mereka ya, dari penelusuran kawan-kawan, bahkan yang kalau kemarin ya, dari daerah lain, dari Serang pun sampai turun kemudian teriak gitu ya. Karena memang jangan melihat laut itu hanya dari 0 sampai 12 mil, tapi lihat laut seperti mangkuk besar. Kalau satu yang rusak, maka yang lain akan rusak. Satu dirusak, lain akan rusak. Itu ada efek domino yang nggak bisa dielakkan. Itu adalah laut gitu. Makanya kemudian kawan-kawan itu mau turun, itu karena memang mereka sangat terganggu. Cek mereka itu pendapatannya itu pasti 50% itu hilang dalam beberapa waktu terakhir ketika pagar laut ini dibangun. Ya karena katanya harus memutar lebih jauh dalam laut. Memutar lebih jauh, ada pemberat yang di bagian bawah, ada waring, ada bambu yang kemudian kalau kawan-kawan lewat itu perahunya nyangkut. Baling-balingnya ya, entah itu di waring, entah itu di bambunya. Dan kalau dibilang ada ruang untuk nelayan lewat, itu hanya cukup untuk perahunya aja. Karena kami sudah naik gitu ya, sampai harus apa ya, kalau orang itu sampai ngeringket gitu ya, karena saking kecil. Bayangkan kalau mereka pulang dalam keadaan gelap, bahaya itu mereka. Oke, membahayakan dan juga seperti tidak ada perhatian. Tetapi tahan dulu sebentar, Mbak, kita saksikan usai jeda berikut. Masih bersama saya, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara, Susan Herawati. Mbak Susan, kita lanjutkan obrolan kita tadi. Dari hasil pendalaman yang dilakukan Kiara, pada akhirnya apakah memang sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang disebutkan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid kemarin atau mungkin berbeda sebenarnya? Iya, sebenarnya payung perusahaannya tetap ke Agung Sedayu gitu, walaupun memang yang namanya keluar itu adalah perusahaan anak perusahaan atau perusahaan cangkang lainnya. Gitu. Sebenarnya yang menarik untuk ditelusuri adalah ada siapa lagi sih selain dua perusahaan yang tersebut ini. Gitu. Artinya harapan terbesarnya memang jangan hanya menumbalkan dua perusahaan, padahal kalau kita lihat dari persil yang sudah keluar, persil tanah di atas perairan yang sudah keluar itu, yang dibongkar hari ini hanya 1/4 dari luasan yang kita temukan gitu. Artinya ATR BPN, KKP, kita semua punya tanggung jawab untuk membuka sisanya gitu. 1/4 itu berapa? 100 hektar. Dari 515 hektar yang kami temukan. Sudah ada persil tanah di atas perairan. 100 dari 500. Sisanya punya siapa tuh, Mbak? Itu yang harus dibuka oleh Bapak Nusron. Karena seharusnya ya HGB itu menjadi informasi publik. Artinya kita bisa tahu sebenarnya siapa yang punya HGB gitu ya. Sayangnya ini kan sangat-sangat sulit untuk didapatkan oleh masyarakat sipil ya, masyarakat umum lainnya itu nggak bisa gitu. Kecuali memang dibuka oleh ATR BPN. Menariknya dalam kasus ini sebenarnya tadi dia jangan nih dua perusahaan ini ditumbalkan gitu, dikeluarkan namanya gitu. Padahal ada perusahaan lain mungkin ya lebih besar gitu. Ini harusnya dibuka gitu karena kita percaya bahwa persil tanah yang hari ini kita bisa lihat di peta bumi itu bukan barang ataupun
proses yang ujuk-ujuk gitu kalau kata bahasa orang Sunda. Nggak mungkin, ini pasti proses yang panjang. Anda mau bilang bahwa 100 hektar ini ditumbalkan demi sisanya 400 itu yang masih belum diketahui? Saya bilang seperti itu, kecuali memang ada keberanian dari Menteri untuk membantah apa yang saya sampaikan ya. Oke, tadi Anda sudah mendengar informasinya pastinya terkait dengan pemanggilan DPR terhadap Menteri KP. Apa usulan dari Kiara sendiri kepada DPR, apa sebenarnya harus digali dari Menteri KP? Iya, pertama kasus Tangerang ini adalah titik balik sebenarnya ya untuk kita semua melihat kinerja KKP gitu, itu pasti gitu. Karena ternyata kita yang bekerja di kelautan perikanan sebenarnya sudah merasakan banyak permasalahan gitu ya, carut marut dalam tata kelola kelautan dan perikanan, dan dampaknya dirasakan betul oleh nelayan. Banyak kasus-kasus perampasan ruang yang terjadi di pesisir, bahkan terdekat Pulau Pari gitu ya, Sangiang, Wawanii, di Kendal juga jadi daerah industri gitu ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus sebenarnya yang dialami. Belum lagi kalau ingat tahun kemarin sepertinya yang heboh-heboh ekspor pasir laut gitu ya, kemudian benih lobster. Banyak sebenarnya carut marut itu. Memang kita menitipkan pesan kepada DPR gitu ya, untuk kemudian mempertanyakan lagi sebenarnya orientasi dari KKP ke depan ini memang mau mensejahterakan nelayan atau memang mau membuat mereka semakin miskin gitu dengan kebijakan yang hadir. Selain itu juga saya pernah sampaikan sebenarnya, sepertinya Menteri harus banyak-banyak turun ke lapangan, bertemu dengan nelayan supaya dia tahu cara mengelola laut yang baik dan benar itu seperti apa. Gitu. Karena saya pernah sampaikan ini di KKP waktu itu, saya ingat tanggalnya 10 Oktober gitu, 2024 gitu. Karena kami merasa bahwa ini sulit banget gitu ya untuk diajak bicara, untuk diajak diskusi oleh nelayan gitu. Oke, Mbak, terkait dengan pembongkarannya sendiri, apakah memang harus kita melihat bahwa ini selesai di pembongkaran saja, atau apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam arti bahwa tidak hanya melindungi nelayan tetapi juga mensejahterakan dan juga mencegah agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi? Ini jadi momen titik balik ya, saya bilang gitu ya, titik balik atau arus balik lah kalau kita bilang. Ternyata banyak ya instansi atau para pemangku kebijakan yang harus bebenah gitu. Bukan hanya KKP tapi ATR BPN juga. Kasus ini tidak akan jadi apa-apa kalau kemudian ATR BPN itu juga tidak membuka HGB yang hari ini ada di pesisir. Yang harus dicabut itu bukan cuma 100 hektar, tapi mungkin banyak banget gitu ya HGB yang sudah diterbitkan oleh ATR BPN di pesisir dan pulau-pulau kecil yang memang harus dicabut. Kalau memang negara ini paham tentang apa itu hak konstitusi nelayan ya, harusnya itu memang tidak ada dan tidak boleh terbit. Gitu. Permasalahannya adalah ini PR besar, kerja besar, karena yang harus dirombak bukan cuma di tingkat kementerian, tapi sampai tingkat bawah sekalipun. Kantor pertanahan gitu ya, kemudian juga KKP juga harus banyak memperbaiki mekanisme komunikasi dengan DKP misalkan gitu. Jadi banyak sekali yang memang harus dibenahi. Jangan sia-siakan momen ini sebenarnya untuk kemudian mereform ya, memperbaiki kita semua. Gitu. Oke, Mbak Susan, terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga itu kata kuncinya, titik balik untuk bisa mengevaluasi apa yang terjadi di laut kita. Pada akhirnya juga memberikan pengamanan, tapi juga mensejahterakan kembali para nelayan kita. Ya. Terima kasih Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara, Susan Herawati sudah bergabung di Breaking News Kompas TV hari ini. Terima kasih. Sehat selalu Mbak. Amin, amin.